Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kakanda Kiai Ali Abdul Aziz Ali, saya ingin menyampaikan sebuah kisah tragis sebuah perjuangan. Jadi beliau itu, ayah beliau namanya Kiai Ali Hasan bin Ali Wafa atau bin Abdul Aziz bin Abdul Hamid. Ini yang sering-sering orang kabur membedakan antara Ali Hasan dengan Ali Wafa. Sementara pondok ini didirikan oleh Kiai Ali Wafa bin Abdul Hamid. Generasi kedua adalah Ali Hasan bin Ali Wafa bin Abdul Hamid. Singkat cerita, beliau itu orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi di dalam perjuangan. Terbukti beliau PSII dan beliau menjadi tokoh yang sangat populer karena beliau orator ulung, jadi pidatonya sangat baik, tulisannya juga sangat bermutu. Akhirnya terjadilah konflik tahun 65. Sebagai kita ketahui bersama bahwa pemerintah waktu itu dengan Partai Komunis ini melakukan Profiki pun tantikel pun tanda apa nama Profiki ini ya. Angka ke bawah. Sehingga pemerintah waktu itu di bawah Presiden Soekarno membuat sebuah koalisi besar, di antaranya antara PNI dengan PKI, dan akhirnya dikenal dengan konsep Nasakom. Nah, dalam rangka mempertemukan nasionalis dan komunis serta agama, beliau menawarkan sebuah konsep yang disebut dengan Nasakom. Kiai Ali Hasan ini tidak setuju dengan konsep Nasakom. Kenapa beliau tidak setuju? Karena beliau itu belajar dari sejarah bahwa komunis itu memiliki catatan sejarah kelam, selalu berkhianat. Dia khawatir juga bahwa pada suatu saat komunis ketika diajak bersama-sama juga akan berkhianat. Maka beliau menawarkan sebuah konsep di luar Nasakom dalam rangka rekonsiliasi nasional. Dan konsep itu diajukan kepada Presiden Soekarno. Ternyata Presiden Soekarno minta supaya hadir kembali 1 minggu berikutnya dengan membawa konsep yang tertulis. Akhirnya diadakanlah pertemuan para ulama yang diantaranya hadir juga Kiai Musta'in Ramli, yang beliau itu adalah pendiri UNDAR, Universitas Darul Ulum Jombang. Dalam pertemuan itu akhirnya tak saling bertanya, siapa kira-kira delegasi yang pas untuk menjadi utusan para ulama menemui Presiden Soekarno untuk membawa sebuah konsep menolak Nasakom tapi memberikan jalan keluar untuk rekonsiliasi. Maka beliau itu selama seminggu dari pertemuan pertama dengan Presiden Soekarno, di mana Presiden Soekarno pada saat itu didampingi oleh DN Aidit, maka dia pegang konsep-konsep itu. Berangkatlah beliau pada tanggal 28 September kalau tidak salah. Berangkatnya dari tempat ini, dari Tempurjau ini jam 11 malam, tanggal 28. Tanggal 29 beliau masuk di Surabaya. Tanggal 30 mau terbang ke Jakarta. Ternyata karena di Surabaya masih ada pertemuan-pertemuan,
Di antara tokoh-tokoh di Surabaya itu ada dari Al-Irsyad namanya Dr. Saleh Bayaksud dan beberapa orang lain. Ternyata beliau itu mau berangkat ke Juanda. Sesampainya di Juanda, beliau itu ditangkap, dihadang oleh Angkatan Udara. Yang menjadi driver, yang menjadi sopir pada saat itu bapak saya, dan Kiai Ali Hasan berada di samping kiri, dan di mobil belakang ada dua orang namanya Hasan dan Hussein. Berangkatlah beliau. Begitu ditangkap, akhirnya bapak saya juga ditangkap. Ternyata tentara yang menghadang ini sudah tahu mana yang namanya Ali Hasan dan yang namanya Ahmad Said. Beliau tidak saling mengenal, tapi tahu tentang rencana keberangkatan beliau ke Jakarta. Begitu ditangkap, keduanya dibergol. Akhirnya dibawalah beliau ke suatu ruangan. Di ruangan itulah hanya berdua, bapak saya dengan Kiai Ali Hasan. Saya tidak tahu detailnya bagaimana, cuma singkat cerita beliau akhirnya bapak saya dibergol dan diseret ke tempat tertutup dan di lehernya ini ditusuk. Sementara Kiai Ali Hasan ditembak 6 kali, yaitu di bagian perut dan bagian paha, dan jatuh tersungkur persis di hadapan bapak saya. Namun bapak saya tidak bisa berbuat apapun karena dalam keadaan terbergol. Nah, ternyata akhirnya bapak saya dimasukkan ke sebuah sel Angkatan Udara, dan itu lama sekali, kurang lebihnya 15 hari. Kiai Ali Hasan langsung mendapatkan pertolongan dari teman-teman di Surabaya, teman-temannya di Surabaya. Dibawalah beliau itu ke Rumah Sakit Darmo. 15 hari berikutnya beliau itu wafat di Rumah Sakit Darmo. Nah, setelah itu bapak saya masih di dalam sel, tidak diketemukan di mana keberadaannya. Lalu dicari oleh para sahabat seperjuangan di Surabaya. Akhirnya diketahui tempatnya. Setelah diketahui, maka laporan kepada Angkatan Darat, dan Angkatan Darat akhirnya mungkin sampai ke Jakarta juga. Akhirnya Muhammad Yusuf yang akhirnya menjadi Pangap itu dapat perintah, mungkin dari waktu itu Panglima tingginya Presiden Soeharto, untuk membebaskan bapak saya. Akhirnya dicarilah tempatnya dan dibebaskan. Akhirnya bapak saya berhasil dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, beliau itu bingung cari informasi tentang saudaranya yang namanya Kiai Ali Hasan. Nah, begitu beliau itu dicari, akhirnya ada yang memberitahukan bahwa Kiai Ali Hasan berada di Rumah Sakit Darmo. Tapi begitu beliau itu diberitahu bahwa Kiai Ali Hasan sudah meninggal dunia, beliau dengan dibantu teman-temannya dijemput oleh orang namanya Sumarwi. Nah, Sumarwi inilah juga yang membantu membawa beliau itu pulang ke Tempurjo. Nah, ternyata setibanya di Tempurjo, jenazah Kiai Ali Hasan ini baru nyampe di Tempurjo subuh begitu. Nah, pada saat itu bapak saya datang, jenazah Kiai Ali ini sedang dimandikan. Saya melihat, setelah itu melihat jenazah yang ada dalam pikiran. Tapi bagaimana ibunya? Kenapa? Karena seorang ibu tentu sangat terpukul ketika putranya meninggal dunia dalam keadaan tragis. Jadi bapak saya itu langsung pergi menemui ibundanya. Ternyata begitu bertemu dengan ibundanya, yang bayangannya itu ibundanya sudah lemas, menangis dan sebagainya. Tapi begitu menemui, ternyata almarhumah ibundanya Nyai Solihah ini bukan menangis, tapi beliau bilang, "Alhamdulillah, sabar nak. Alhamdulillah, Ali Hasan sudah menemui keinginannya, sudah menemui cita-citanya." Nah, coba dibayangkan bagaimana perasaan seorang ibu ketika anak terbunuh dengan tragis, tapi beliau dengan tegarnya menjawab, "Alhamdulillah,
Ali Hasan sudah menemui cita-citanya. Kenapa beliau menyampaikan begitu? Karena 15 hari sebelumnya Kiai Ali Hasan ini selalu menyampaikan ingin mati dalam perjuangan. Dan ketika beliau mendengar salawat yang biasa sekarang kita dengar, assalatu wassalamu alaik, sebelum azan biasanya, itu beliau langsung bilang, Umi, bagaimana jika orang itu mati tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Dan itu disampaikan berkali-kali, kurang lebih 15 hari sebelumnya. Bagaimana jika orang mati dan tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Nah, ternyata begitu beliau meninggal itu, sang ibu menyatakan, alhamdulillah, Ali Hasan sudah menemui cita-citanya. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, dan menurut saya ini adalah pengorbanan dari seorang pejuang. Dan bagi saya pribadi, mungkin sosok ibu ini pantas untuk dijadikan bahan kajian, bahan renungan. Kenapa? Bagaimana dia bisa mensupport anak menjadi pejuang, dan ketika beliau meninggal itu tidak pesimis, tetapi tetap dengan percaya diri, bersyukur kepada Allah karena merasakan bahwa anaknya sudah menemui cita-citanya. Karena beliau begitu besarnya obsesinya, sampai-sampai sebelum berangkat beliau itu berpidato di masjid. Katanya salah satu pidatonya begini, ini masyarakat umat ini harus kuat di dalam ekonomi dan harus menguasai daerah, katanya. Kenapa? Ini nanti jalanan ini akan diaspal sampai ke Curah Nongko, harus diaspal untuk menunjukkan rakyat mendapatkan kemakmuran. Jadi obsesinya besar. Padahal jalan ini katanya dulu kalau truk itu memaksakan untuk lewat, kalau mobil kecil enak lewatnya karena sempitnya jalan. Tapi obsesinya sudah jalan ini beraspal sampai ke Curah Nongko. Ternyata sekarang betul sampai ke Curah Nongko sana sudah beraspal betul. Tapi kemakmuran belum dicapai. Tapi beliau itu selalu bilang, kenapa beliau itu punya obsesi seperti itu? Karena kitab yang dibaca salah satunya itu tafsir Fi Dhilalil Quran, tulisan dari Sayyid Qutb. Itu selalu menyampaikan di antaranya bahwa perjuangan itu harus meliputi beberapa aspek. Aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik. Ya, terima kasih. Ampun cukup, Kak.